Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Bapak dan teman-teman semua, karena pada hari ini kita presentasi untuk resume yang di minggu kemarin, boleh dari kelompok satu untuk perwakilan dari yang presentasi untuk maju. Eh, Sebagian dari kelompok satu untuk melakukan presentasi, dan sebagiannya lagi untuk melakukan memberikan pertanyaan nanti. Setengah-setengah. Total 6 pertanyaan kan? Tapi kan total kelompok 4 loh. Oh iya, tiga-tiga. Baiklah, dari kelompok satu disilakan untuk melakukan presentasi. Mungkin bisa ditolong untuk slide selanjutnya. Yang pertama itu untuk latar belakang. Jadi Bapak dan teman-teman, seperti yang kita ketahui, Jakarta itu sekarang sedang menghadapi krisis polusi udara yang serius yang menjadikan eh, ini salah satu kota ini menjadi salah satu yang tercemar di dunia. Cek 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 cek. Dengan konsentrasi rata-rata PM2,5 itu mencapai 39,6 mikrogram per meter kubik, yang mana ini itu melebihi ambang batas dari WHO, yang mana itu tuh adalah 6 kali lipat dari standar, dan jika dibandingkan dengan standar nasional itu 2 kali lipatnya. Kemudian dampak yang bisa ditimbulkan itu yang pertama itu 10.000 kematian dini per tahun, berdasarkan data. Kemudian yang kedua itu ada kerugian ekonomi nasional sekitar 220 US dollar karena biaya kesehatan dan penurunan produktivitas. Yang ketiga yaitu ada penurunan harapan hidup warga, itu sebesar 2,2 tahun. Next. Kemudian untuk tujuan dan fokus laporan, jadi laporan ini disusun itu tujuannya itu menyediakan inventarisasi emisi tahun 2023, kemudian menentukan 12 strategi utama atau levers pengendalian polusi udara lintas sektor. Yang ketiga itu menilai dampak ekonomi, kesehatan, dan lingkungan dari setiap strategi. Next. Kemudian selanjutnya untuk masuk ke sumber utama dari polusi udara di Kota Jakarta itu sendiri. Jadi dari hasil permodelan menggunakan model Gaines itu menunjukkan faktor utamanya yang menyumbang polusi itu ada transportasi, kemudian industri, konstruksi, pembangkit listrik, dan pembakaran sampah terbuka. Jadi untuk yang paling utama sekali sumber dari polusi ini itu transportasi yang menjadi penyumbang emisi NOx itu 65% dan CO itu 90%. Baik, berikutnya itu ada 12 strategi utama dalam pengendalian atau key level, di mana untuk sektor transportasi, yang pertama ada penerapan bahan bakar Euro 4 atau low sulfur, kemudian ada elektrifikasi sepeda motor atau E2W, kemudian elektrifikasi mobil pribadi, elektrifikasi truk, elektrifikasi bus Transjakarta, integrasi transportasi umum, dan peningkatan pengguna sejumlah 60%. Next. Berikutnya itu dari sektor industri dan energi, yaitu konversi boiler batu bara ke teknologi bersih, kontrol emisi industri NOx dan SO2, kendali emisi PLTG atau CCGT, yaitu
combined cycle gas turbidity, lalu kepatuhan PLTU terhadap standar emisi pasca hingga tahun 2019. Kemudian sektor limbah dan konstruksi, yaitu penghapusan pembakaran sampah terbuka atau zero open burning, lalu kendali debu dari aktivitas konstruksi. Next. Berikutnya ada dampak dan manfaat untuk target pada tahun 2030. Yang pertama itu penurunan PM2,5 hingga 92% dibanding skenario BAU. Kemudian yang kedua kematian dini yang dicegah di mana sejumlah 32.727 jiwa dengan nilai ekonomi itu setara dengan 432 triliun. Kemudian investasi total di mana 7,4 miliar US dollar, di mana itu sudah gabungan pemerintah dan juga swasta. Lalu potensi pasar kendaraan listrik sejumlah 40,7 miliar US dollar dan penghematan subsidi BBM sejumlah 1,2 miliar US dollar. Dan dampak kesehatan meliputi penurunan kasus PPOK, kanker paru-paru, stroke, dan penyakit jantung iskemik. Selanjutnya adalah untuk pendekatan strategis. Yang pertama itu eh, prioritaskan strategi berdampak tinggi, yaitu bahan bakar rendah sulfur, konversi boiler batu bara, transportasi publik, dan larangan pembakaran sampah untuk menurunkan PM2,5 hingga 80%. Dua, dorong pertumbuhan pasar kendaraan listrik atau EV dengan insentif fiskal dan non-fiskal. Yang ketiga itu perkuat penegakan hukum untuk standar emisi industri, PLTG, dan proyek konstruksi. Selanjutnya itu adalah kebutuhan infrastruktur. Yang pertama, modernisasi rantai pasok bahan bakar rendah sulfur. Yang kedua, pengembangan infrastruktur transportasi publik dan EV charging. Yang ketiga, pembangunan fasilitas pengolahan sampah dan daur ulang. Dan yang keempat, itu penguatan sistem data emisi dan pemantauan kualitas udara atau EQMS. Next, itu tata kelola yang diusulkan. Yang pertama diusulkan pembentukan Coordinating Team for Greater Jakarta Air Pollution. Yang kedua dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Yang ketiga melibatkan 10 workstream dan dengan kementerian dan lembaga terkait yaitu KLHK, ESDM, Perhubungan, Keuangan, PU, Kesehatan, BUMN, Pemprov DKI, dan sebagainya. Yang keempat, fungsi utama yaitu koordinasi lintas sektor, penegakan akuntabilitas, pengawasan, implementasi, dan mobilisasi pendanaan. Dan yang kelima itu model ini meniru keberhasilan Beijing dan Mexico City yang berhasil menurunkan emisi melalui koordinasi terpusat. Baik, selanjutnya itu adalah keterkaitan dengan agenda iklim, di mana untuk keterkaitan dengan agenda iklim ini bermaksud adalah hubungannya atau relevansinya terhadap iklim, di mana yang pertama itu adalah strategi dari udara bersih yang mendukung, dan juga yang kedua adalah transmisi energi nasional, yaitu dalam bentuk net zero emission 2060, dan selanjutnya ada pengurangan emisi berupa gas rumah kaca dari transportasi dan juga limbah, dan selanjutnya adalah solusi berbasis alam, yaitu dalam bentuk urban greening dan reforestasi untuk menyerap polutan. Next. Dan selanjutnya untuk kesimpulan umum, di mana pada laporan ini menegaskan beberapa poin. Yang pertama adalah udara bersih, terkait dengan udara bersih. Yang kedua itu mengenai aksi cepat dan terkoordinasi lintas pemerintah, sektor swasta, dan juga lingkungan yang sangat penting. Dan selanjutnya ada implementasi 12 strategi yang telah dijelaskan sebelumnya yang dapat menghasilkan Jakarta yang lebih sehat, kompetitif, dan juga berkelanjutan. Di mana Better Air and Better Indonesia ini ditegaskan sekali lagi bahwasanya udara bersih merupakan fondasi bagi masyarakat sejahtera dan juga mewujudkan ekonomi yang tangguh dan masa depan yang hijau untuk Indonesia. Kembalikan. Baiklah, terima kasih kepada kelompok penyaji. Sebelumnya Pak, mungkin disilakan untuk kelompok 2 untuk maju untuk perwakilan kelompoknya.
resume yang kemarin yang berjudul Better Air, Better Indonesia, Dasar Ekonomi dan Politik untuk Tindakan Mendesak dan Terkoordinasi Demi Udara Bersih Jakarta. Oke, lanjut. Baik, untuk anggota kelompok sendiri itu ada Aisyah Sabina, Ataya Najwa Kurnia, Firdausi Nuzula, Muhammad Ilal Zurah, Muhammad Iqbal Pratama, Hafiz Yuri Junaidi, Adris Timarfa, dan Hilwa Zivana. Next. Untuk yang pertama itu ada pengertian polusi yang akan disampaikan oleh Ai. Pada Ai, dipersilakan. Baik, terima kasih Iqbal. Jadi polusi merujuk pada masuknya zat-zat berbahaya ke lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan ekosistem. Contohnya termasuk polusi udara, air, tanah, dan suara. Next. Kemudian ada pendahuluan. Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pembangunan hijau dan transisi energi bersih. Dalam konteks ini, polusi udara menjadi ancaman besar terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, dan daya saing nasional. Oleh karena itu, perbaikan kualitas udara bukan hanya isu lingkungan, tetapi merupakan keharusan ekonomi dan sosial. Next. Tujuan utama dari laporan ini untuk memberikan dasar ilmiah, ekonomi, dan kebijakan yang kuat dalam upaya mewujudkan udara bersih di Jakarta dan kawasan sekitarnya melalui tindakan yang terkoordinasi lintas sektor dan lembaga. Kemudian untuk menilai kondisi terkini polusi udara di Jakarta berdasarkan data pemantauan kualitas udara dan inventarisasi emisi tahun 2023. Kemudian untuk mengidentifikasi dan menganalisis sumber utama polusi udara di berbagai sektor, mencakup transportasi, industri, dan lain-lainnya. Kemudian untuk menyusun strategi dan skenario lalu lintas sektor. Next. Kemudian mengevaluasi dampak ekonomi, kesehatan, dan sosial dari pencemaran udara, menunjukkan keterkaitan antara pengendalian polusi udara dan transisi energi bersih, mengusulkan pembentukan kerangka tata kelola dan kelembagaan yang terkoordinasi melalui pembentukan tim koordinasi pengendalian pencemaran udara Jakarta Raya. Kemudian memberikan landasan kebijakan dan rekomendasi praktis bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat penegakan hukum lingkungan. Next. Kemudian ada bab 1 yaitu Request for Action. Next. Yang pertama itu ada polusi udara sebagai ancaman global. Polusi udara merupakan risiko kesehatan lingkungan paling mematikan di dunia. Berdasarkan data global, sebanyak 8,1 juta kematian pada tahun 2021 disebabkan oleh polusi udara. Dampaknya bersifat multidimensi, meliputi aspek kesehatan masyarakat, ekonomi nasional, dan daya saing pembangunan. Kemudian ada dampak ekonomi terhadap Indonesia. Indonesia mengalami kerugian ekonomi sekitar 220 miliar dolar atau setara dengan 6,6% PDB nasional akibat polusi udara ini. Kemudian biaya tersebut mencakup penurunan produktivitas tenaga kerja, meningkatnya beban kesehatan masyarakat, serta hilangnya potensi ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, penanganan polusi udara memiliki urgensi ekonomi yang signifikan, bukan sekadar dari isu lingkungan. Next. Kemudian ada kondisi polusi udara di Jakarta. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Jakarta ini menjadi wilayah yang tingkat polusi udaranya tertinggi di Indonesia. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor, konsumsi energi fosil, serta pertumbuhan industri menjadi penyumbang utama dari emisi. Rata-rata konsentrasi PM2,5 di Jakarta mencapai 39,6 mikrogram per meter kubik yang melebihi baku mutu nasional. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, kualitas kesehatan masyarakat, dan produktivitas ekonomi. Next. Kemudian ada aksi hukum dan respon pemerintah. Masyarakat Jakarta mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah. Kemudian pengadilan memutuskan bahwa pemerintah telah mengabaikan hak konstitusional warga untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat. Sebagai tindak lanjutnya, pemerintah menerbitkan beberapa kebijakan yang strategis. Next. Kemudian ada tantangan implementasi dari kebijakan tersebut. Kebijakannya telah tersedia, namun implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi antar instansi. Kemudian diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan penegakan hukum. Kemudian ada pembelajaran dari kota dunia, yaitu Beijing atau di Tiongkok berhasil menurunkan PM2,5 sebesar 59% dalam 1 dekade. Dengan kunci keberhasilannya reformasi industri, pembatasan kendaraan, dan
pengembangan transportasi publik. Kemudian ada di Meksiko, itu menurunkan emisi SO2 hingga 89% melalui program ProAir yang fokus pada pengendalian emisi industri, pemajuan kendaraan, dan transportasi massal ramah lingkungan. Next. Saya kembalikan ke teman. Baik, selanjutnya itu adalah pembahasan bab 2 yaitu sumber polusi udara di Jakarta pada tahun 2023. Next. Yang pertama adalah pemantauan kualitas udara di DKI Jakarta pada tahun 2023, di mana Jakarta memiliki 12 stasiun pemantauan kualitas udara AKMS yang tersebar di berbagai wilayah yang dikelola oleh BMKG, DLH, KLHK, Clean Air Catalyst, dan Kedutaan Besar AS. Data pemantauan menunjukkan 47% hari dalam setahun berada pada kategori tidak sehat berbahaya. Kualitas udara menurun signifikan saat musim kemarau akibat minimnya curah hujan dan peningkatan aktivitas transportasi. Next. Nah, ini merupakan gambar dari titik-titik pemantauan kualitas udara di Jakarta yang berjumlah 12. Namun hasil pengamatan menunjukkan hampir setengah hari dalam setahun kualitas udara berada pada level tidak sehat, di mana tren yang terjadi adalah tren terburuk di musim kemarau. Next. Yang kedua adalah hasil inventaris emisi oleh ITB dengan model GAINS. Analisis Institut Teknologi Bandung ITB menggunakan model GAINS mengidentifikasi 5 sektor utama penyumbang emisi di Jakarta. Tujuan inventaris ini yaitu menjadi dasar ilmiah penyusunan kebijakan pengendalian polusi udara. Pendekatan berbasis data digunakan untuk menentukan kontributor terbesar terhadap PM 2,5. Selanjutnya itu merupakan gambar dari analisis dari ITB tersebut yang menegaskan bahwa sektor transportasi merupakan kontributor utama polusi udara di Jakarta yang disusul oleh sektor industri dan pembangkit listrik. Next. Yang ketiga itu kontribusi tiap sektor terhadap polusi udara. Yang pertama adalah transportasi jalan raya yang menyumbang 65% NOx, 90% CO, dan 61% PM2,5. Penyebabnya itu jumlah kendaraan tinggi, kemacetan, bahan bakar sulfur yang tinggi. Yang kedua adalah industri dan pembangkit listrik yang menyumbangkan SO2 dan partikulat stasioner dari batu bara dan bahan bakar berat. Yang ketiga adalah pembakaran sampah terbuka, dan yang keempat adalah konstruksi perkotaan. Next. Nah, lebih dari separuh polusi Jakarta bersumber dari sektor transportasi. Sementara industri, pembangkit, dan pembakaran sampah juga berperan besar terhadap emisi partikulat dan gas berbahaya yang dapat dilihat pada gambar 6. Next. Yang keempat adalah proyeksi emisi 2035 tanpa intervensi kebijakan baru. Jika tidak ada kebijakan baru, emisi udara diproyeksikan meningkat signifikan hingga 2035. Faktor penyebabnya yang pertama adalah pertumbuhan kendaraan bermotor, yang kedua ekspansi industri dan aktivitas konstruksi, yang ketiga peningkatan volume sampah terbakar terbuka. Kondisi ini akan memperburuk kesehatan masyarakat dan kerugian ekonomi. Next. Tanpa langkah pengendalian yang tegas, emisi udara Jakarta akan terus meningkat hingga 2035 dan membawa dampak serius bagi kesehatan dan produktivitas masyarakat. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih kepada Taya. Selanjutnya merupakan bab 3 itu 12 tuas strategis atau key levers. Next. Di mana 12 strategi tersebut berdampak terhadap polusi udara jika diterapkan, terutama pada sektor transportasi, industri, energi, limbah, dan konstruksi yang memiliki potensi untuk mengurangi PM2,5 sebesar 92% pada tahun 2030. Next. Selanjutnya yang pertama ada adopsi penuh bahan bakar Euro 4 atau rendah sulfur, di mana sebagai langkah pertama menuju tercapainya bahan bakar berkualitas lebih tinggi, di mana pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk penerapan penuh Euro 4 di Jakarta untuk bahan bakar diesel pada tahun 2025 dan bensin pada tahun 2027. Next. Selanjutnya ada elektrifikasi motor hingga 45% atau 5,5 juta unit, di mana pemerintah Indonesia menargetkan 2 juta unit motor listrik pada 2025 dan 13 juta unit pada 2030. Untuk biaya kepemilikan total selama 5 tahun menunjukkan motor listrik sudah setara dengan motor konvensional atau ICE, bahkan 5% lebih murah. Next. Selanjutnya ada elektrifikasi mobil hingga 23% atau 887.000 unit. Di mana pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius untuk mobil listrik
atau electric vehicle roda 4 yaitu 40.000 unit pada 2025 dan 2,1 juta unit pada 2030 secara nasional. Next. Selanjutnya ada elektrifikasi truk hingga 15%, di mana pemerintah belum memiliki target khusus untuk truk listrik dan menetapkan target elektrifikasi konservatif sebesar 15% potensi menekan polusi udara dan membuka pasar electrical vehicle baru. Adopsi truk listrik ini dapat difokuskan pada armada besar dengan rute tetap seperti layanan kota dan logistik jarak dekat. Mengingat truk menyumbang sekitar 28% emisi transportasi Jakarta pada 2015. Next. Yang kelima ada elektrifikasi bus Transjakarta hingga 100%. Transjakarta menargetkan 10.047 bus listrik beroperasi pada 2030 untuk mencapai elektrifikasi penuh armadanya. Next. Yang keenam ada peningkatan penggunaan transportasi umum hingga 60%, di mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan peningkatan penggunaan transportasi umum hingga 60% pada 2030 sesuai keputusan Gubernur nomor 576 tahun 2023. Penelitian ini menelaah dampak peningkatan penggunaan transportasi umum terhadap jarak tempuh tahunan kendaraan pribadi seiring rencana perluasan jaringan LRT dan MRT. Next. Yang ketujuh, yaitu penghapusan penggunaan batu bara boiler industri, di mana penghapusan boiler berbahan batu bara dapat secara signifikan mengurangi emisi partikel, sekaligus mendorong industri beralih ke teknologi pemanas listrik yang lebih canggih. Next. Yang kedelapan adalah instalasi kontrol emisi NOx dan SO2 di industri pencemar udara. Sektor industri menyumbang 70% emisi SO2 dan 21% emisi PM2,5 di Jakarta. Namun, penegakan dan pemantauan standar emisi ini oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta masih menghadapi tantangan. Next. 9. Ada pemasangan pengendalian emisi di pembangkit listrik tenaga gas. Sektor pembangkit listrik ini menjadi penyumbang NOx terbesar kedua di Jakarta pada 2023 setelah sektor transportasi. Oleh karena itu diperlukan standar emisi yang lebih ketat agar penerapan sistem pengendalian NOx tambahan dapat diwajibkan. Next. 10. Ada kepatuhan pembangkit listrik batu bara pada standar emisi pasca 2019. Pembangkit listrik tenaga batu bara menjadi sumber utama polusi lintas wilayah yang mempengaruhi kualitas udara Jakarta dan sekitarnya. Karenanya diperlukan identifikasi PLTU dengan emisi tertinggi untuk dipantau dan diatur lebih ketat. Terdapat dua intervensi utama, yaitu penerapan standar emisi lebih ketat serta kontrol pasca pembakaran. Dan yang kedua ada mempertimbangkan penghentian penyimpanan sementara atau pengurangan operasi pada PLTU lama. Next. Yang ke-11 ada penghapusan pembakaran sampah terbuka atau zero open burning, di mana pembakaran terbuka sampah menyumbang 8% emisi PM2,5 di Jakarta, di mana kegiatan ini biasa dilakukan oleh individu, pihak informal, dan pelaku usaha. Rumah tangga kerap melakukannya di halaman atau lingkungan sekitar. Next. 12 ada penerapan pengendalian debu konstruksi. Untuk debu konstruksi juga menjadi penyumbang emisi partikel PM10 dan PM2,5. Saat ini pengendalian emisi diatur melalui kepatuhan terhadap izin lingkungan. Next. Sekian saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, terima kasih pada Ais. Selanjutnya itu ada dampak implementasi penuh dari ke-12 levers yang ada pada 2030. Yang mana itu mampu, yang pertama itu menurunkan PM2,5 sebesar 92%. Di mana implementasi kebijakan ini juga mampu menurunkan konsentrasi hingga 36% dari PM2,5. Dan menjadikannya intervensi dengan kontribusi terbesar terhadap perbaikan kualitas udara. Next. Selanjutnya, itu yang kedua ada mengurangi CO sebesar 64%, NOx sebesar 51%, SO2 sebesar 41%, dan VOCs sebesar 64%. Di mana
CO sendiri itu berkurang menjadi 64% karena berkurangnya pembakaran bahan bakar fosil. Terus NOx itu turun 51% karena peningkatan efisiensi mesin, elektrifikasi kendaraan dan lainnya. Lalu itu ada SO2 yang turun 41% karena penghapusan batu bara dan penerapan bahan bakar yang rendah sulfur. Lalu ada VOCs yang berkurang sebanyak 64% yang berdampak pada penurunan pembentukan ozon. Mungkin lanjut. Selanjutnya itu ada kontribusi tiap sektor terhadap polusi udara. Yang mana itu ada transportasi jalan raya, yang mana itu menyumbang 65% NOx, 90% CO, dan 61% PM2,5. Lalu itu ada industri dan pembangkit listrik, di mana itu sumber utamanya berasal dari SO2 dan partikulat stasioner, dari batu bara dan bahan bakar berat. Dan selanjutnya itu ada pembakaran sampah terbuka dan konstruksi perkotaan. Mungkin lanjut. Selanjutnya itu ada menghemat subsidi bahan bakar sebesar USD 1,2 miliar. Di mana untuk transisi menuju kendaraan listrik dan energi bersih akan mengurangi konsumsi dari bahan bakar minyak yang secara signifikan. Nah, akibatnya pemerintah sendiri itu bisa menghemat subsidi bahan bakar hingga 1,2 miliar US dollar yang dialihkan untuk investasi di sektor publik. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada menciptakan pasar kendaraan listrik senilai 40,7 US dollar miliar. Di mana untuk implementasi strategi ini sendiri mendorong pertumbuhan besar pada pasar kendaraan listrik terutama di electric vehicle dengan target elektrifikasi motor, mobil, bus, dan truk yang potensi pasar ini bisa mencapai 40,7 miliar US dollar pada tahun 2030. Mungkin lanjut. Selanjutnya itu ada membutuhkan investasi total sebesar 7,4 miliar US dollar atau sebesar 119 triliun rupiah. Di mana untuk mencapai seluruh manfaat di atas itu diperlukan investasi total sebesar 7,4 miliar US dollar atau sekitar 119 triliun rupiah. Di mana dana ini sendiri itu digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung seperti sistem transportasi publik, stasiun pengisian kendaraan listrik, dan fasilitas pengendalian emisi industri dan lainnya. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada 4 tuas dengan dampak terbesar terhadap PM2,5. Yang pertama itu ada bahan bakar rendah sulfur sebesar 36%. Di mana penggunaan bahan bakar rendah sulfur itu memberikan kontribusi penurunan PM2,5 hingga 36% dan menjadikannya intervensi paling efektif dalam menurunkan polusi udara. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada konversi boiler batu bara sebesar 27%, di mana kebijakan konversi boiler berbahan bakar batu bara sendiri ke energi bersih seperti gas alam, listrik, atau biomasa berkontribusi menurunkan PM2,5 sebesar 27%. Lanjut. Selanjutnya itu ada transportasi umum sebesar 9%, di mana untuk peningkatan dan perluasan penggunaan transportasi umum memiliki dampak penurunan PM2,5 sekitar 9%. Lanjut. Selanjutnya itu ada penghapusan pembakaran terbuka, di mana larangan dan penghapusan praktik pembakaran terbuka sampah rumah tangga dan limbah itu sendiri dapat menurunkan kadar PM2,5 sebesar 8%. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada strategi dan prasyarat implementasi, di mana untuk 3 strategi utama yang pertama adalah prioritaskan highest impact levers yang berfokus pada intervensi dengan dampak paling besar, lalu enable market growth, di mana itu mempercepat pertumbuhan pasar kendaraan listrik dengan insentif pajak. Mungkin lanjut. Dan strengthen enforcement yang memperkuat penegakan standar emisi industri. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk kebutuhan pendukung itu pengembangan infrastruktur, lalu ada pembentukan inventarisasi, peningkatan kapasitas lembaga daerah, kampanye edukasi, penyesuaian regulasi, lalu ada infrastruktur pendukung electric vehicle, dan yang terakhir itu ada investasi besar pada sistem transportasi publik. Lanjut. Selanjutnya itu ada tata kelola dan kelembagaan, di mana untuk memastikan efektivitas ini sendiri itu diperlukan 3. Yang pertama itu ada steering committee yang seperti lintas kementerian dan pemerintah daerah Jabodetabek. Lalu ada sekretariat yang mengkoordinasikan pelaksanaan program dan 10 work streams yang berfokus pada transportasi, energi, industri, bahan bakar, limbah, konstruksi, dan transportasi publik. Lalu pendanaan data dan kesadaran publik. Selanjutnya itu ada Kementerian Koordinator sendiri yang berbidang infrastruktur juga diusulkan sebagai pemimpin utama. Mungkin selanjutnya itu ada kesimpulan, di mana untuk kesimpulan sendiri untuk perbaikan kualitas udara di Jakarta sendiri itu menjadi kunci bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi hijau dan berkeadilan melalui penerapan kebijakan berbasis bukti, investasi pada infrastruktur dan tata kelola yang terpusat. Indonesia sendiri dapat melindungi kesehatan masyarakat, mengurangi beban ekonomi akibat polusi, lalu mendorong inovasi teknologi hijau serta menjadikan udara bersih sebagai sumber daya berkelanjutan bagi generasi mendatang. Baik, mungkin sekian hasil dari presentasi kelompok 2. Mungkin sekian. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Untuk kelompok 2 disilakan untuk duduk kembali. Untuk kelompok 3 disilakan untuk maju untuk perwakilan kelompoknya. Baik, terima kasih pada Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang the economic and political case for urgent and coordinate action for Jakarta's clean air. Next. Yang beranggotakan ada Tabina Tika, Yanita Putri, Muhammad Akbar, Firman Setiawarman, Dwiki Anggi, Azalia Kaila, Tia Rizka, dan Rian Ananda. Next. Selanjutnya itu latar belakang untuk yang pertama itu Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi dengan menjaga kualitas udara. Yang kedua itu polusi udara Jakarta melampaui standar nasional dan WHO. Yang ketiga itu dampaknya signifikan terhadap kesehatan dan produktivitas. Yang terakhir itu ada pengendalian emisi penting untuk keberlanjutan pembangunan. Next. Selanjutnya itu ada sumber utama polusi udara Jakarta tahun 2023. Yang pertama itu transportasi jalan. Penyumbang terbesar itu ada 65% NOx, yang 90% CO, 61% PM2,5. Yang kedua, industri dan PLTU gas. Sumber utamanya itu SO2. Yang ketiga, pembakaran sampah terbuka dan debu konstruksi meningkat signifikan. Yang terakhir itu ada polusi melebihi ambang batas nasional dan WHO. Selanjutnya akan saya kembalikan ke teman saya. Baik, selanjutnya adalah dampak polusi udara, di mana terdapat empat dampak. Yang pertama itulah 10.000 kematian dini setiap tahunnya. Yang kedua itu mendapatkan kerugian ekonomi hingga US dollar itu 220 miliar. Dan yang ketiga itu penduduk kehilangan 2,2 tahun harapan hidup. Dan yang ketiga itu anak-anak dan lansia paling banyak terdampak pada dampak polusi udara. Next. Ini merupakan 12 strategi kunci menuju udara bersih 2030 yang dimana yang pertama itu bahan bakar Euro 4, yang kedua itu elektrifikasi motor I2W, dan yang ketiga itu mobil listrik, yang keempat itu truk listrik, yang kelima itu bus listrik Transjakarta, yang keenam itu merupakan transportasi publik terpadu, yang ketujuh itu transisi boiler batu bara, 8 kontrol emisi industri, 9 kontrol pembangkit gas, yang 10 stop memakai bahan bakar sampah terbuka, yang ke-11 mengendalikan debu konstruksi, yang ke-12 standar emisi PLTU. Yang selanjutnya itu target dan dampak pada tahun 2030, yang di mana yang pertama itu penurunan PM2,5 hingga 92% dibandingkan skenario BAU. Yang kedua itu mencegah 32.727 kematian dini dengan senilai 27 miliar dengan manfaat ekonominya. Yang ketiga itu potensi pasar dengan 40,7 miliar dan penghematan subsidi dengan senilai 1,2 miliar. Dan yang ketiga itu total investasi itu sebesar 7,4 miliar. Saya kembalikan kepada Baik, selanjutnya adalah tata kelola dan implementasi. Itu terdiri atas 4, dibentuknya tim koordinasi, pengendali polusi dan Jabodetabek. Selanjutnya adalah 10 kelompok kerja LV, energi, industri, data, dan kesadaran publik. Selanjutnya adalah dipimpin ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah. Selanjutnya adalah tujuan koordinasi lintas sektor dan efektivitas implementasi. Next. Tiga strategi dan implementasi. Yang pertama adalah prioritas tuas paling terdampak dengan cara menggunakan bahan bakar rendah sulfur, konversi boiler batu bara, transportasi publik, pembakaran sampah menyumbang 80%, pengurangan
PM 2,5. Selanjutnya adalah dorongan pertumbuhan pasar EV kendaraan listrik dengan cara menggunakan subsidi pembebasan PPN, zona emisi rendah LEZ dapat mengurangi CO dan VOC secara signifikan. Yang ketiga adalah perkuatan penegakan regulasi dan kontrol melalui standar emisi industri, pemasangan SCR dan WFGD, pengawasan debu konstruksi dan transportasi, inspeksi dan penegakan hukum bagi pelanggar. Next. Dia balik motor. Selanjutnya itu infrastruktur pendukung. Di sini ada 4 infrastruktur pendukung. Yang pertama itu jaringan bahan bakar bersih dan distribusinya. Yang kedua itu ada sistem transportasi publik massal dan ramah lingkungan. Yang ketiga ada jaringan listrik dan stasiun pengisian kendaraan listrik. Yang keempat itu fasilitas pengolahan limbah modern dan sistem pemantauan udara. Next. Langkah-langkah udara bersih yang bisa kita lakukan ada 3. Yang pertama itu dekarbonisasi sistem energi nasional. Yang kedua itu pengurangan emisi karbon hitam dan metana. Yang ketiga itu solusi berbasis alam seperti urban greening, reforestasi, green buffer industry. Selanjutnya rekomendasi utama dalam pengendalian udara. Yang pertama itu jadikan udara bersih sebagai prioritas nasional pembangunan. Yang kedua, integrasikan kebijakan udara bersih ke RPJMN, RPJMD, dan rencana energi nasional. Yang ketiga, bangun inventory emisi nasional yang resmi dan diperbarui setiap tahun. Yang keempat, terapkan pendanaan hijau dan insentif fiskal. Yang kelima, tingkatkan edukasi publik dan partisipasi dari masyarakat. Kesimpulan dari pengendalian udara ini yaitu laporan ini menegaskan bahwa pencemaran udara di Jakarta bukan hanya masalah lingkungan, melainkan krisis ekonomi dan kesehatan nasional. Yang kedua, melalui 12 langkah strategis, tata kelola terpadu, dan dukungan kebijakan hijau, Indonesia dapat menghasilkan itu pertama melindungi kesehatan warganya, yang kedua menurunkan beban ekonomi, dan yang ketiga mempercepat pertumbuhan hijau yang berkelanjutan. Yang ketiga, udara yang lebih bersih bagi kota Jakarta berarti Indonesia lebih sehat, lebih tangguh, dan lebih sejahtera. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 3. Untuk kelompok 3 silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya yaitu untuk kelompok 4. Untuk kelompok 4 silakan untuk maju ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya moderator. Sekarang untuk saat ini kelompok 4 akan menjelaskan mengenai resume dari laporan Better Air, Better Indonesia. Selanjutnya dari laporan Better Air, Better Indonesia terdapat latar belakang ataupun urgensi yang terdiri dari pertama, Jakarta termasuk 10 kota paling tercemar di dunia dengan PM 2.5 sekitar 39 sampai 39,6 mikrogram per meter kubik, di mana lebih 6 kali batas WHO dengan 8,1 juta kematian global per tahun akibat polusi udara. Dengan dampak ekonomi di Indonesia mencapai USD 220 miliar per tahun dengan 6,6 persen dari PDB, dengan rata-rata warga Indonesia kehilangan 2,2 tahun harapan hidup akibat polusi udara. Dengan sumber utama polusi udara Jakarta yaitu terdiri dari transportasi dengan penyumbang terbesar sekitar 65% dari NOx, 90% dari CO, dan 61% dari PM 2,5. Selanjutnya, industri dan pembangkit listrik dengan kontributor utama dari SO2. Dan kemudian ada pembakaran sampah terbuka dan konstruksi juga signifikan. Next. Ada 12 langkah untuk memaksimalkan dampak dari pada tahun 2030. Yang pertama ada bahan bakar rendah sulfur. Kemudian ada elektrifikasi motor dengan target 5,5 juta unit. Selanjutnya ada elektrifikasi mobil dengan target 887 ribu unit. Kemudian ada elektrifikasi truk 115 ribu unit. Kemudian ada elektrifikasi bus Transjakarta yaitu 10 ribu unit.
Kemudian ada integrasi transportasi publik 60% penumpang kemudian ada pemberhentian batu bara di boiler industri. Kemudian ada kontrol emisi dari NOx dan SO2. Kemudian ada kontrol di pembangkit listrik gas CCGT. Kemudian ada kepatuhan PLTU terhadap standar Pasca 2019. Kemudian ada penghapusan pembakaran sampah terbuka dan terakhir ada pengendalian debu konstruksi. Next. Selanjutnya ada 3 pendekatan strategis yang direkomendasikan. Yang pertama ada prioritize high gas impact levers, di mana 4 intervensi utama yaitu bahan bakar rendah sulfur, konversi boiler batu bara dan transportasi publik, penghapusan pembakaran dan juga penghapusan pembakaran terbuka yang dapat menurunkan 80% PM 2,5. Kemudian ada enable market growth yang mana percepat adopsi kendaraan listrik melalui insentif fiskal yaitu subsidi bebas PPN dan LEZ. Kemudian ada strengthen environment yang mana perkuat regulasi industri, elektrifikasi bus dan pengendalian debu konstruksi. Baik, selanjutnya yaitu ada untuk mencapai tuas yang diusulkan, beberapa kondisi pemungkin tertentu sangatlah penting, yaitu peningkatan infrastruktur data sangat krusial untuk memperkuat manajemen kualitas udara. Selanjutnya yaitu stasiun pemantauan kualitas udara, di mana Jakarta saat ini memiliki 12 Air Quality Monitoring Station berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu inventarisasi emisi dan penentuan sumber secara rutin dengan diperlukan pembentukan inventarisasi emisi nasional resmi yang dimiliki pemerintah, di mana data dari Dinas Lingkungan Hidup daerah dikirimkan ke kementerian terkait. Selanjutnya, penggunaan teknik pemodelan canggih, metode seperti source apportionment, pemodelan transportasi dan dispersi atmosfer, serta penginderaan jauh satelit penting untuk mengidentifikasi sumber polusi secara akurat. Selanjutnya itu tata kelola terpusat dan kolaboratif merupakan kunci untuk mendorong implementasi. Dengan yang pertama itu dengan pentingnya koordinasi terpadu, yaitu pengendalian udara tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan memerlukan koordinasi kolektif antara pemerintah nasional, daerah, dan berbagai lembaga untuk memastikan kebijakan berjalan efektif dan konsisten. Yang kedua yaitu struktur dan arah implementasi, yaitu diusulkan pembentukan tim koordinasi terpusat yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Tim ini bertugas memperkuat kebijakan, menegakkan akuntabilitas, serta mempercepat pelaksanaan program pengurangan emisi dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Yang ketiga yaitu pembelajaran dari negara lain. Keberhasilan Beijing dan Mexico City dalam menurunkan polusi udara menunjukkan bahwa tata kelola yang terpusat, kolaboratif, dan terkoordinasi di tingkat nasional dan lokal mampu secara signifikan mengurangi polutan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta memperbaiki kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu tren kualitas udara di Jakarta. Yang pertama, konsentrasi PM 2,5 meningkat terus-menerus selama beberapa tahun terakhir. Data dari BMKG dan Kedutaan Amerika Serikat menunjukkan banyak hari melebihi ambang batas nasional, yaitu 55 mikrogram per meter kubik, dan panduan WHO 15 mikrogram per meter kubik. Peningkatan ini mencerminkan dominasi sumber antropogenik manusia seperti transportasi industri dan pembakaran sampah. Konsentrasi PM 2,5 lebih tinggi pada musim kemarau dibandingkan musim hujan, yaitu berdasarkan indeks ISPU 2023 hingga 47,2% hari di tahun tersebut tergolong tidak sehat, sangat tidak sehat atau berbahaya. Selanjutnya, persebaran dan jangkauan monitor saat ini belum merata sehingga tidak mampu menangkap semua titik panas polusi lokal. Lanjut, diperlukan penambahan jumlah dan peningkatan teknologi AQMS, termasuk integrasi data meteorologi untuk analisis yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu identifikasi sumber dari polutan. Dua pendekatan utama yang digunakan yaitu emission inventory bottom up, menghitung total emisi berdasarkan aktivitas manusia di wilayah tertentu, seperti transportasi, industri, energi, dan lain-lain.
Yang kedua, reseptor based source apportionment top down menganalisis sampel udara ambien untuk menentukan asal-usul kimia polutan. Hasil emission inventory yaitu di 5 sektor utama penyumbang polusi. Yang pertama yaitu transportasi jalan, penyumbang terbesar untuk NOx, CO, dan PM2,5. Selanjutnya industri kontributor utama SO2. Yang ketiga pembangkit listrik PLTG Tanjung Priok dan Muara Karang. Yang keempat pembakaran terbuka limbah rumah tangga. Dan yang kelima konstruksi. Untuk proyek emisi tanpa kebijakan tambahan bisnis as usual, emisi meningkat tajam akibat pertumbuhan kendaraan pribadi, keterbatasan transportasi publik, kebutuhan energi yang meningkat, pertumbuhan urbanisasi dan aktivitas industri. Terus diperlukannya aksi cepat dan koordinasi lintas sektor untuk mencegah peningkatan tersebut. Untuk selanjutnya itu ada dampak polusi udara terhadap ekonomi dan kesehatan. Nah, yang pertama itu adalah kerugian ekonomi yang besar, di mana polusi udara di Jakarta menyebabkan biaya kesehatan kehilangan produktivitas yang signifikan. Yang kedua itu ada sektor yang terdampak, di mana tenaga kerja, layanan kesehatan, produktivitas ekonomi jangka panjang. Terus untuk yang ketiga itu ada nilai ekonomi nyawa manusia atau value of statistical life, itu digunakan untuk menghitung manfaat ekonomi dari pengurangan kematian dini. Yang keempat itu ada penyakit utama akibat polusi, di mana penyakit jantung, iskemik, stroke, kanker paru-paru, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Yang kelima itu ada populasi rentan, yaitu populasinya itu ada anak-anak, lansia, penderita penyakit kronis. Untuk selanjutnya itu ada hasil simulasi dampak kesehatan. Dengan penerapan 12K levers itu diperkirakan akan mencegah kurang lebih 32.700 kematian dini dalam periode 2025 sampai 2030. Dan menghemat 27 US dollar miliar atau sekitar 1,2% GRDP Jakarta, di mana efek tambahannya pengurangan polutan sekunder seperti ozon, SO2, juga memperbaiki kualitas udara regionalnya. Terus yang untuk studi ini belum mencakup dampak terhadap diabetes, infeksi, pernapasan bawah atau kelahiran prematur atau yang dimana artinya nilai ini sangat bermanfaat untuk kemungkinan yang lebih tinggi. Selanjutnya untuk dampak lingkungan dan sosial itu ada yang pertama lingkungan. Penurunan emisi PM2,5 sebesar 92% dengan CO 64% itu berdampak positif bagi ekosistem di perkotaan dan vegetasi. Yang kedua itu dampak sosial, di mana udara lebih bersih akan menurunkan beban kesehatan rumah tangga dan meningkatkan kualitas hidup warga miskin yang paling berdampak terhadap polusinya. Terus yang ketiga itu transportasi bersih dan efisien juga dapat mengurangi waktu perjalanan dan meningkatkan kenyamanan publik. Selanjutnya itu akan dijelaskan. Selanjutnya itu pendekatan tata kelola dan kelembagaan. Yang pertama diperlukan badan koordinasi terpusat untuk menguasai pelaksanaan program lintas sektor. Yang kedua, badan ini akan menyatukan kementerian terkait, lingkungan, energi, perhubungan, dan keuangan, serta pemerintah daerah. Yang ketiga, tujuan utamanya memastikan keselarasan kebijakan, akuntabilitas, dan efisiensi alokasi sumber daya. Selanjutnya, sektor energi dan pembangkit listrik. Yang pertama, masalah utama yaitu PLTU batubara di sekitar Jakarta masih beroperasi dan menyumbang polutan lintas wilayah. Yang kedua, aksi prioritasnya yaitu yang pertama, penerapan emission control teknologi seperti flue gas, desulfurization, dan low NOx burners. Yang kedua, pensiun dini PLTU lama dan transisi menuju energi bersih. Yang ketiga, mendorong investasi dalam pembangkit gas dan energi terbarukan untuk menurunkan emisi regional. Yang ketiga, keterkaitannya sejalan dengan National Electricity Plan RUPTL dan target net zero
2060. Next. Selanjutnya integrasi dengan transisi energi nasional. Yang pertama strategi dekarbonisasi, yaitu elektrifikasi transportasi dan industri harus dibarengi dengan dekarbonisasi jaringan listrik. Yang kedua manfaat ganda, yaitu pengurangan emisi lokal dan penurunan emisi gas rumah kaca nasional. Yang ketiga hambatan, yaitu ketergantungan pada pasokan batu bara dan keterlambatan investasi energi terbarukan. Next. Selanjutnya, tiga pendekatan strategis implementasi. Yang pertama, prioritaskan intervensi berdampak tinggi. Fokus pada bahan bakar rendah sulfur, konversi boiler batu bara, ekspansi transportasi publik, dan penghapusan pembakaran sampah yang dapat menurunkan PM 2,5 hingga 80%. Selanjutnya, dorong pertumbuhan pasar EV. Pemerintah dapat memberi subsidi, intensif pajak, serta kebijakan zona emisi rendah. Yang ketiga, perkuatan penegakan hukum dan regulasi, penerapan standar emisi industri, kontrol debu, konstruksi, serta elektrifikasi bus Transjakarta untuk menjaga kualitas udara. Next. Selanjutnya, faktor pendukung keberhasilan. Yang pertama, data dan pemantauan, yaitu perluasan jaringan Air Quality Monitoring Station dan inventarisasi emisi nasional yang diperbarui secara berkala. Yang kedua, edukasi publik, yaitu kampanye perubahan perilaku agar masyarakat lebih memilih transportasi umum, tidak membakar sampah, dan beralih ke energi bersih. Yang ketiga, insentif pasar, yaitu dukungan finansial untuk adopsi teknologi bersih seperti EV, baterai ramah lingkungan, dan bahan bakar rendah sulfur. Yang keempat, infrastruktur pendukung, yaitu pengembangan jaringan pengisian EV, sistem transportasi publik terintegrasi, dan fasilitas pengolahan sampah modern. Next. Selanjutnya 10 workstream prioritas. Yang pertama, kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian. Yang kedua, pembangkit listrik bersih. Yang ketiga, industri dan pengendalian emisi. Yang keempat, kualitas bahan bakar. Yang kelima, pengolahan sampah dan penjagaan pembakaran. Yang keenam, ketersediaan debu. Yang ketujuh, transportasi publik dan les. Yang ke-8, pembiayaan dan insentif. Yang ke-9, data dan materi. Dan 10, kesadaran publik. Selanjutnya, modal tata kelola yang direkomendasikan, yaitu pembentukan tim koordinasikan terpusat untuk Polisi Udara Jabodetabek yang terdiri dari yang pertama komite pengarah, yang kedua sekretariat dan tim implementasi, yang ketiga 10 workstream utama yang bertujuan memastikan kolaborasi nasional daerah, penguasaan target, dan efisiensi sumber daya. Next. Selanjutnya sinergi dengan transisi energi dan iklim nasional. Yang pertama elektrifikasi transportasi dan industri membantu dekarbonisasi sektor energi nasional. Yang kedua, pengolahan limbah dan penghijauan kota mengurangi emisi karbon hitam dan metana. Yang ketiga, solusi berbasis alam urban greening, reforestasi, green buffer, memperkuat ketahanan kota dan memperbaiki kualitas udara. Next. Peran data dan digitalisasi. Fokus utamanya membangun sistem data terpadu untuk pengolahan kualitas udara, yang bertujuan menyediakan informasi data yang dapat digunakan oleh pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Selanjutnya langkah strategisnya, yang pertama integrasi data dari stasiun pemantauan, satelit, dan sensor lokal. Yang kedua, pengembangan dashboard nasional kualitas udara untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi digital dan machine learning untuk prediksi polisi dan peringatan dini. Next. Selanjutnya, penguatan kapasitas institusi dan SDM. Tantangannya kurangnya koordinasi antar instansi dan keterbatasan kapasitas teknis daerah. Solusinya yang pertama pelatihan teknis untuk petugas lingkungan dan pengambil kebijakan. Yang kedua, pembentukan pusat keunggulan Center of Excellence bidang udara bersih. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta untuk riset dan inovasi. Yang tujuan akhirnya menciptakan sistem kelembagaan yang tangguh, terlatih, dan berbasis data ilmiah. Next. Kesimpulannya, satu, Jakarta menghadapi krisis udara serius dengan dampak sosial ekonomi besar. Yang kedua, polusi udara harus ditangani sebagai isu pembangunan nasional, bukan hanya lingkungan. Yang ketiga, 12 strategi lintas sektor dapat menurunkan emisi PM 2,5 hingga 92% pada 2030. Yang keempat, investasi 7,4 miliar dolar dapat menghasilkan penghematan lebih dari 27 miliar dolar dalam biaya kesehatan dan menciptakan pasar hijau senilai 40 miliar dolar. Yang kelima, tata kelola terintegrasi dan koordinasi lintas lembaga menjadi syarat mutlak keberhasilan. Yang keenam, pencapaian udara bersih di Jakarta akan menciptakan Better Air, Better Indonesia, lingkungan sehat, ekonomi hijau, dan masyarakat sejahtera. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Oke, Ya, terima kasih kepada kelompok moderator 4. memimpin Kelompok 4 pengumpulan silakan duduk pertanyaan. ke Suara saya kursinya terdengar, Kak? masing-masing. Suara saya apakah terdengar? Halo? Dengar, Pak. Ya, jadi gini, supaya menghemat ukuran file videonya, tidak perlu Zoom ya. Jadi silakan moderator pimpin. Nanti eh, apa kumpulan pertanyaannya dikirimkan ke grup WhatsApp ya. Dan itu nanti tolong disiapkan jawabannya dalam bentuk PowerPoint untuk kita diskusikan insya Allah minggu depan. Bisa dipahami? Halo? Baik, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Terima kasih Atsil ya sudah menyiapkan infrastruktur untuk kuliah pagi ini. Silakan Zoom-nya bisa diakhiri ya. Terima kasih. Silakan dan tetap Anda lanjutkan untuk mengumpulkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.